kulitnya tuh pucat banget, pucatnya tuh rata gitu dari atas sampai bawah pucat gitu kan. Kayak seluruh tubuhnya itu dilumuri sama bedak yang warnanya tuh putih banget. Pokoknya pucat lah, tau lah ya, putih pucat yang kayak gimana gitu kan. Ya, kalau bisa misalnya kamu punya masalah atau memang kamu ngerasa depresi atau apa, kamu wajib datang ke profesional dan tidak untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channel Dwi Hirni. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di malam minggu kali ini aku bakalan nemenin kamu semua dengan satu cerita horor lagi nih. Nah, buat kamu yang mungkin nggak keluar malam mingguan sama pacar atau sama teman atau sama keluarga kamu, mungkin kamu bisa dengerin satu cerita ini yang agak sedikit menyentuh kali ya, menyentuh dan ya ada serem-seremnya dikit lah gitu. Jadi kamu pernah nggak sih kamu itu terbangun di tengah malam gitu ya karena sebuah suara tangisan dalam tanda kutip, bukan tangisan biasa tapi itu ada sebuah tangisan seorang perempuan gitu ya yang kedengeran itu sedih banget pokoknya, dan itu tuh suaranya tuh deket banget sama kamu, padahal kamu tuh yakin di rumah kamu itu nggak ada siapa-siapa. Nah, ada nih seorang anak SMP, ya kita panggil aja lah namanya si Bayu gitu ya. Nah, si Bayu itu tuh kayak tertidur lelah karena udah seharian beraktivitas di sekolahnya dia. Tapi dia tuh tiba-tiba kebangun karena sebuah tangisan misterius di jam 1 malam atau 1 dini hari. Awalnya tuh suara tangisannya tuh kedengarannya tuh jauh banget, tapi semakin lama semakin pelan dan juga tuh semakin deket suaranya. Sampai pada akhirnya dia tuh sadar satu hal yang bikin darahnya dia tuh langsung ngebeku atau kayak langsung nge-freeze gitu kali ya. Kalau misalnya suara itu makin pelan, artinya sesuatu itu sedang berada tepat di sebelahnya dia. Dan bener aja, ternyata saat dia itu merasakan sentuhan dingin di punggungnya dia dan memberanikan diri buat noleh, jadi kayak ada sesuatu yang dingin-dingin gimana gitu kan. Dia tuh bukan nggak sengaja sih, dia tuh ngelihat sosok yang sangat-sangat menyeramkan. Tapi juga dia itu mendengar sebuah cerita yang jauh lebih menakutkan daripada sosok itu sendiri. Nah, ceritanya tuh tentang sebuah penyesalan seseorang gitu ya, yang bahkan kematiannya pun tidak bisa mengakhiri semuanya. Nah, jadi gimana tuh? Apakah kamu sudah penasaran sampai di sini gitu ya? Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya di Hirmi. Mau kamu mendengar ceritaku? Let's go. Oke, jadi ceritanya ini kita panggil aja si anak SMP-nya ini adalah Bayu ya. Jadi suatu malam saat si Bayu itu tuh sedang terlelap tidur, entah malam apa tepatnya, jadi kayak ya seperti malam-malam biasanya, cuma waktu itu dia kayak capek banget gitu. Yang pasti hari-hari itu tuh kayak terasanya tuh cukup melelahkan buat si Mas Bayu ini atau si Bayu ini gitu ya, dengan rutinitas PR yang selalu menunggu setiap malam. Setiap hari kan pasti biasanya anak sekolah ada PR gitu ya. Bayu itu tidurnya agak larut dan dalam hitungan menit langsung terkapar tanpa ingat waktu, tanpa ganti baju, tanpa gosok gigi, bahkan tanpa mencuci kakinya. Ya maklum lah, saat itu si Bayu ini juga masih duduk di bangku SMP gitu ya. Tepatnya dia kelas 2. Jadi kayak mungkin efek kelelahan, namanya anak SMP gitu kan, pasti kayak udahlah bodo amat aku mau tidur gitu. Jadi kayak ya udah aja selama nggak dimarahin emaknya ya udah gitu kan. Terus tiba-tiba si Bayu tuh mendengar ada nih suara tangisan seorang perempuan gitu. Dia nggak ngerti siapa, kayak aku ngerasa kayak di rumahku nggak ada suara cewek, kenapa ada cewek di sini gitu kan. Tangisannya tuh kedengeran sangat-sangat menyedihkan dan cukup keras di telinganya si Bayu, sampai akhirnya dia tuh kebangun gitu loh. Cukup mengganggu lelap tidurnya malam itu tuh. Terus karena dia ngerasa kayaknya nggak ada cewek deh di rumah ini, kok bisa-bisanya aku dengar suara cewek ya gitu. Dia udah mulai curiga tuh, bulu kuduknya udah mulai merinding di situ kan, udah mulai berdiri kayak siapa nih gitu. Matanya yang tadinya itu terpejam rapat-rapat sontak terbuka karena kaget. Jadi kayak gitu, jadi kayak dia tuh kaget gitu, kayak biasalah misalnya orang tidur terus kaget kan pasti
kayak gitu gitu kan. Nah setaunya dia, pintu kamarnya dia itu tuh udah dikunci, pintu kamarnya si Bayu itu udah dikunci gitu, udah dikunci rapat sejak dia itu memutuskan buat tidur. Nah tapi suara tangisannya itu tuh masih kedengeran jelas, sementara waktu itu tuh menunjukkan pukul 1 malam atau 1 dini hari gitu. Kayak rasanya tuh kayak nggak mungkin itu tuh suara orang di rumahnya dia gitu kan, kayak nggak kedengaran suara itu tuh suara ibunya, bibinya, ataupun sepupu laki-lakinya. Kayak mungkin batinnya dia sebuntur, kayaknya ini bukan suara emakku, bukan suara bibiku, atau suara kakak sepupuku, kayak siapa nih suara gitu. Dia udah mulai curiga di situ kan. Nah lambat laun suaranya itu tuh kayak mulai melemah gitu loh, dan terdengar kayak semakin sayu, kayak bisa gitu. Jadi tapi suara nangisnya tuh kayak semakin lama semakin pelan lah kayak gitu. Tiba-tiba dia tuh kayak teringat sesuatu, kalau misalnya ada suara tangisan kuntilanak gitu ya terdengar sangat keras, berarti sosoknya itu tuh berada cukup jauh. Tapi sebaliknya, kalau misalnya terdengar lemah dan sayup-sayup, berarti sosoknya itu berada sangat-sangat dekat sama si Bayu gitu. Jadi kalau misalnya suaranya pelan ya berarti dia ada di kamu gitu loh, paham gak sih? Ya pokoknya gitu loh, aku gak mau ngebayangin. Oke, terus matanya dia kan langsung kayak melotot gitu ya. Terus dia mikir kayak, anjir berarti dia ada di dekatku sekarang gitu. Dia mikir kayak, beneran gak nih gitu kan. Nah belum sempat dia itu tuh kayak mencerna sepenuhnya, tiba-tiba sebuah sentuhan dingin terasa di punggungnya dia. Aduh, ya pokoknya mungkin kesentuh gitu kali ya. Terus pokoknya rasanya tuh nyata dan sangat-sangat nyata gitu, membuat suasana kamarnya si Bayu itu tuh terasa sangat-sangat mencekam. Oke, udah sampai situ. Nah sejak awal dia tuh memang tidur ngadep ke tembok. Terus karena mungkin dia udah bodo amat lah persetan gitu kan, akhirnya dia kembali buat menutup matanya dia tuh rapat-rapat gitu. Terus dia nggak berani ngebayangin apa yang ada di belakangnya dia, kayak sesuatu yang menyerupai tangan itu tuh tapi masih nempel di punggungnya dia gitu ya, meski tertutup sama kaos. Dinginnya tuh kayak terasa seolah-olah langsung nyentuh ke kulitnya dia. Nah tiba-tiba ada suara yang bilang kayak, Ih, bangun deh, belum saya, tolong gitu. gue bilang kayak gitu kan. Terus habis itu suaranya tuh kayak parau gitu loh, kayak kedengeran tuh deket banget pokoknya. Terus akhirnya dia buka matanya sedikit, kayak buka mata sedikit, merem-melek kayak antara percaya gak percaya gitu ya. Akhirnya karena dia udah ngerasa, oh shit apa nih gitu kan, dia tegang banget di situ. Akhirnya karena ketegangan yang dia rasain itu saat itu bahkan kerasa lebih mengerikan daripada kayak dia itu ada di wahana halilintar manapun. Jadi kayak udahlah, itu udah nggak bisa dijelaskan lagi gitu menurut dia gitu ya. Terus si cewek makhluk ini, dia tuh bilang kayak, Saya tahu kamu nggak tidur, saya bukan mau mengganggu gitu. terus dia bilang gitu. Terus kayak tangisan sedihnya tuh kayak kedengeran lagi gitu loh di telinganya Bayu. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya si Bayu itu kayak perlahan ya memberanikan diri buat membalikan badan gitu ya. Mungkin dia dari sana terus set gitu. Akhirnya dia membalikan badannya dia. Dan saat si Bayu itu melihat si wanita ini langsung madep, dia langsung nge-freeze, kayak langsung kaku sebadan badan, kayak nggak tahu mau ngapain, kayak oh my god apa ini maksudnya gitu kan. Terus dia langsung madep gitu kan, astaga, dia bilang kayak dalam hatinya langsung bilang astaga gitu. Oke, terus ada nih, ternyata setelah dia balik badannya itu ada seorang perempuan kurus banget berdiri tepat di belakangnya dia. Dia mengenakan sebuah daster putih yang penuh sama tanah. Jadi kayak udah lusuh gitu loh, kayak putihnya tuh ya udah putih coklat kena tanah gitu. Kulitnya tuh pucat banget, pucatnya tuh rata gitu dari atas sampai bawah pucat gitu kan. Kayak seluruh tubuhnya itu dilumuri sama bedak yang warnanya tuh
putih banget, pokoknya pucat lah, tau lah ya putih pucat yang kayak gimana gitu kan. Namun yang paling mengerikannya itu adalah tetesan darah yang keluar dari matanya dia, terus dari hidungnya dia dan juga mulutnya dia. Jadi kayak mata, hidung sama mulutnya tuh ada tetesan darahnya kayak gitu. Mulutnya tuh nganga lebar yang kayak nggak mampu buat berkata-kata lagi. Akhirnya di situ Bayu semakin terkejut dong, kayak dia semakin kaget gitu kan. Dia kaget banget kayak ngelihat apa yang ada di depannya dia. Nah, yang bikin si Bayu itu udah terkejut, makin terkejut lagi, dia itu kayak melihat seutas tambang yang melingkar erat di leher si perempuan itu. Tahu lah ya maksudnya, kayak gituin sendiri gitu. Nah, dengan suaranya yang bergetar, terus akhirnya si Bayu tuh akhirnya nanya gitu, kayak, kamu siapa? Kamu apa? Kamu mau ngapain di sini gitu? Kenapa kamu ganggu aku gitu kan? Terus si perempuan itu tuh cuma jawab dengan suara yang parau kayak, kamu gimana sih suara parau itu? Kayak, Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Saya cuma mau minta tolong, Dek. Saya mau minta tolong. Siapa tahu kamu bisa bantu saya. Sesak, Dek, sesak. Saya tidak bisa nafas. Tolong saya. dia tuh bilang kayak gitu kan, tangannya tuh mencengkram tambang yang melilit di lehernya dia, ya you know what I mean ya kan. Terus tangisannya tuh kayak kembali pecah, bener-bener yang kayak ya udah dia nangis aja gitu. Terus perasaan takut di dalam dirinya Bayu itu tuh perlu kayak perlahan tuh berubah kayak jadi kasihan gitu loh, kayak jadi iba. Terus karena dia ngerasa kasihan, ya meski tetap diliputi kayak, ya dia bingung gitu loh, apa yang sedang terjadi di depanku, kayak what's going on in here gitu, kayak kenapa nih, maksudnya dia masih nggak percaya sama apa yang dia lihat gitu kan. Terus akhirnya dia mencoba tuh buat meraih si tambang itu buat ingin membantu, tapi tangannya ya nggak bisa menyentuh apapun. Emang kayak tiba dia nyentuh gini kan nggak bisa ya, kayak apa sih, apa kayak intinya nggak bisa kepegang lah gitu. Terus habis itu seolah memang ada batas yang nggak terlihat yang menghalangi pandangannya dari si Bayu. Terus berat hati si Bayu akhirnya menggeleng kayak, maaf saya nggak bisa bantu mbak, saya minta maaf gitu. Tapi saya bakal bantu doain mbak biar mbak bisa bebas gitu. Tapi maaf saya nggak bisa bantu dia bilang. Terus akhirnya si perempuan itu balik lagi, dia nangis kayak gitu, kayak terisak-isak gitulah. Terus akhirnya perlahan dia tuh duduk hampir kayak bersujud gitu loh. Nah, tangisannya tuh kini tuh berubah, bukan lagi isakan tapi kayak raungan yang menyet kayak mungkin kayak gitu kali ya. Nah, terus malam itu tanpa disadari dia itu seperti mendapatkan teman baru ya, teman baru dalam tanda kutip si Bayu ini. Nah, akhirnya mereka itu duduk berdua terus berbincang tanpa saling mengetahui nama. Jadi ya stranger, kayak sama stranger gitu loh, nggak saling kenal namanya siapa. Dia tuh cuma manggil perempuan itu si Mbak gitu, dan perempuan itu manggilnya si Dek gitu kan. Nah, perempuan itu akhirnya, si perempuan atau sosok itu akhirnya mulai bercerita lah tentang kisahnya dia gitu. Jadi kita flashback ke POV dari si cewek ini ya. Jadi kisahnya itu tuh agak sedikit cukup tragis memang, tapi ini tidak untuk dibenarkan gitu ya. Jadi ceritanya dulu dia itu tuh bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah yang nggak jauh dari tempat tinggal si Bayu itu. Terus akhirnya, tapi ini udah zaman dahulu kala ya, jadi kayak di zaman dahulu lah gitu. Terus akhirnya dia itu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang sering datang ke rumah majikannya itu. Akhirnya karena hubungan itu berlanjut hingga akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak mereka harapkan, atau ya mereka melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri yang ya maksudnya itu belum sah gitu ya. Disclaimer, ini tidak untuk dibenarkan dan tidak untuk dinormalisasi ya guys. Jadi no before married, okay? No ninu before married gitulah. Terus akhirnya karena si perempuan itu mengandung gitu ya, dalam artian dia hamil,
Nah, tapi ternyata setelah si wanita itu atau si mbak ini minta tanggung jawab sama si pacarnya itu, si laki-lakinya itu kabur guys. Akhirnya tinggallah dia sendiri gitu kan, bersama dengan janin yang ada di dalam kandungannya dia. Dan apa ya, intinya kayak karena cowoknya itu nggak mau tanggung jawab dan dia tuh ngerasa malu, yang buat dia itu nggak berani buat pulang ke rumah. Sampai pada akhirnya dia memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya sendiri, yaitu dengan cara menggantung dirinya sendiri ya. Terus akhirnya dia itu mengira dengan dia mengakhiri hidupnya dia sendiri itu penderitaannya dia tuh udah selesai gitu, semuanya tuh bakal berakhir gitu dan akan selesai dengan kematian lah gitu kan. Tapi ternyata dia tuh salah guys. Seperti yang kita ketahui memang bahwa Tuhan pun tidak pernah atau mengharapkan atau tidak pernah menyukai dengan tindakan mengakhiri hidup. Karena apa? Menurutku sendiri kayak semua nyawa itu adalah milik Tuhan gitu loh. Jadi yang berhak buat mengakhiri hidup kita, bukan mengakhiri ya, maksudnya yang mencabut nyawa lah ya, mencabut nyawa kita ya memang berhak atas Tuhan yang berhak gitu loh, bukan atas dasar manusia gitu. Jadi ya kalau bisa misalnya kamu punya masalah atau memang kamu ngerasa depresi atau apa, kamu wajib datang ke profesional dan tidak untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu ya, karena memang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diharamkan. Tidak boleh, no 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 gitu. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Jadi karena tadi dia ngerasa kalau misalnya kematian itu adalah satu-satunya jalan, tapi ternyata dia salah. Ia telah mengakhiri hidupnya sendiri sekaligus kehidupan anak yang ada di kandungannya dia. Dan kini si cewek ini atau si mbak ini dia tuh merasa sangat-sangat menyesal. Terus dia tuh bilang kayak, Mbak pikir dengan mengakhiri hidup Mbak, semua masalah Mbak itu akan selesai. Mbak nggak perlu lagi mikirin aman, tapi ternyata Mbak sekarang jauh lebih menderita, sendiri, dingin, sesak, dan nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu Mbak gitu. terus akhirnya karena Bayu dengar itu langsung adek gitu kan dia. Jantung si Bayu itu tuh berdebar kencang mendengar kayak pengakuan si mbaknya tersebut. Akhirnya dia itu terdiam gitu kan. Karena dalam hatinya si Bayu tuh ngerasa kayak dia pun pernah punya pikiran yang sama untuk mengakhiri hidup gitu ya. Akhirnya perempuan itu atau si mbak itu kembali berkata gitu. Rasanya seperti nggak diterima di mana-mana. Ke dunia manusia nggak bisa kembali, ke dan ke alam setelah mati pun nggak bisa. Jadi Mbak cuma terjebak doang di sini, Mbak nggak bisa kemana-mana. Gitu katanya si mbaknya itu. Terus akhirnya karena kata-kata itu tuh kayak menancap gitu ya di dalam pikirannya si Bayu, karena dia ngerasa kayak malam itu tuh bukan cuma tentang ketakutan tapi juga tentang sebuah pelajaran hidup yang kayak oh ternyata emang bener ya kalau misalnya orang yang mengakhiri hidupnya sendiri emang ya matinya nggak, maksudnya meninggalnya itu tuh nggak tenang gitu loh, dalam artian ya dia masih terjebak di situ gitu kan, bahwa memang semua masalah, penderitaan dan kesedihan bukanlah sesuatu untuk dihindari, memang melainkan memang harus dihadapi. Nah, mungkin dari luar dia tuh terlihat seperti seseorang yang kuat dan juga optimis gitu ya, tapi setelah mendengar langsung dari kisah teman atau teman dalam tanda kutip ya yang berasal dari dunia lain, itu membuat si Bayu tuh sadar bahwa beban yang dia rasakan selama ini ternyata tuh belum seberapa gitu. Jadi setelah si Bayu itu dengar cerita si mbaknya, pada akhirnya ya Bayu juga nggak bisa bantu apa-apa. Bayu cuma bilang kayak, mbak saya nggak bisa bantu, saya minta maaf. Tapi saya bakal kayak bantu doa buat mbak, semoga mbak bisa menemukan jalannya mbak sendiri gitu. Tapi saya mohon tolong jangan ganggu saya lagi karena saya juga nggak bisa bantu apa-apa gitu kan. Ya udah pada akhirnya si mbaknya itu ya mau nggak mau ya nggak tahu ya, mungkin dia juga harus bisa menerima karena memang itu konsekuensi dari apa yang sudah dia perbuat gitu kan. Nah ya udah pada akhirnya cerita ini adalah tentang kalau misalnya kamu punya permasalahan yang memang
ya setiap orang pasti punya masalah ya, aku pun sendiri pasti punya masalah. Maksudnya kalau misalnya memang kamu merasa wah kayaknya aku udah gak bisa menghadapi ini sendiri, ya kamu bisa cerita ke teman kamu atau ke orang tua kamu atau ke profesional yang memang bisa mengharuskan atau menyembuhkan apa yang memang sedang kamu rasakan gitu. Oke, jadi itu adalah cerita dari Bayu dan juga tentang si Mbak itu. Semoga kisah ini itu bisa menjadi pengingat kita semua bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya atau hidup kalian, atau nggak ada, menurut kalian nggak punya jalan keluar atas semua permasalahan itu. Ingat Tuhan, ingat kalau misalnya kalian masih punya teman, kalian masih punya keluarga yang sayang sama kalian. Jadi jangan sampai kalian itu merugikan diri kalian sendiri, karena ya seperti yang kita tahu memang mengakhiri hidup sendiri itu memang tidak diperbolehkan, terutama dalam Islam juga ya guys. Kalau bisa ya jangan gitu, pokoknya jangan deh, bukan kalau bisa, pokoknya jangan, apapun yang terjadi jangan. Untuk silakan berpikir 1000 atau ribuan kali sebelum kalian itu mengambil langkah tersebut, bahkan langkah yang gak bisa buat kalian kembali lagi. Begitu ceritanya untuk hari ini ya. Gimana menurut kalian tentang cerita dari si Bayu dan juga tentang si Mbak dalam tanda kutip ini? Apakah mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama seperti si Mbak ini, atau mungkin kamu sedang berada di dalam masa-masa yang cukup berat? Kamu bisa tulis aja di kolom komentar. Aku bakalan ngebacain semuanya, dan mungkin kalau misalnya aku bisa memberikan solusi yang secara general ya, aku pasti akan membaca atau membalas komentar-komentar kalian dengan bijak begitu. Oke. Jadi menurutnya si Bayu tadi, atau ya menurut kita atau menurut aku sendiri, sebenarnya malam itu tuh bukan cuma tentang ketakutan ya. Ya memang takut pasti, nggak mungkin nggak takut, tiba-tiba ada diliatin begitu kan, pasti kan takut ya kan. Tapi tuh ini bukan cuma tentang ketakutan aja, bukan cuma tentang sosok yang menyeramkan atau pengalaman yang sulit dijelaskan oleh logika manusia gitu. Tapi ini tuh juga tentang sebuah pesan atau pesan dari seseorang yang sudah melewati batas antara hidup dan juga mati. Dan berharap memang gak ada lagi orang yang melakukan kesalahan yang sama, karena ternyata masalah yang kita anggap terlalu berat hari ini itu belum seberapa dibandingkan dengan penyesalan yang akan dirasakan pada saat sudah mengakhiri hidup gitu. Bahwa memang mengakhiri hidup itu bukan sebuah permasalahan bukan sebuah solusi dari permasalahan yang sedang kamu alami gitu loh, dan itu harus ditanggung selamanya. Jadi kalau misalnya udah nyesel ya udah nggak bisa balik lagi gitu kan, mau balik gimana, nggak mau balik jadi manusia kan nggak bisa lagi gitu. Jadi kalau misalnya saat ini kalian sedang merasa tertekan, atau kalian merasa sedang aku nggak baik-baik aja gitu kan, atau merasa sendirian, atau bahkan sempat berpikir untuk menyerah, nah ingat satu hal ini guys, selalu ada jalan, meskipun itu tidak mudah, dan hidup selalu lebih berharga daripada masalah apapun. Jadi ada sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ayatnya adalah dari Quran surat Al-Insyirah 94 ayat 56 yang bunyinya adalah fa innama al usri yusra, yang artinya adalah karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, pasti udah pada tahu lah ya dengan ayat itu atau dengan kalimat itu. Jadi ingat bahwa setiap kesulitan apapun yang kita hadapi pasti akan selalu ada kemudahan gitu. Kita itu cuma manusia kecil guys. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa hidup kalian berat atau apa, minta apapun ke Tuhan, karena Tuhan pasti punya 1000 solusinya. Oke, udah itu aja. Kalau misalnya kamu suka sama cerita-cerita seperti ini, cerita nyata, cerita horor, cerita yang juga penuh makna gitu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang kamu punya.
share video ini ke semua teman kamu yang lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Bilang kalau misalnya jangan menyerah, pokoknya harus tetap dijalani apapun itu, sesulit apapun itu gitu ya. Ya walaupun aku juga nggak tahu sih, setiap permasalahan orang itu kan beda-beda. Aku cuma bisa menyarankan untuk pergi ke profesional di saat kamu memang nggak baik-baik aja gitu. Oke, jadi itu dulu. Kita balik lagi ke minggu depan selanjutnya karena masih banyak cerita-cerita yang jauh lebih misterius, lebih dalam, dan mungkin lebih dekat dengan yang sebenarnya kita kira. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman serupa atau pernah mengalami kejadian horor kayak gini, tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya ceritanya panjang, boleh banget kalian bisa langsung tulis atau kirim ke inipodcast00@gmail.com. Bisa juga kalian request mau kita bahas apa untuk di minggu depannya lagi. Siapa tahu cerita kalian akan jadi cerita berikutnya, begitu. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan ingat guys, tidak semua yang menangis di malam hari berasal dari dunia kita. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.